Kak, udah jam 8 nih. Ayo kita mulai ibadah. Betul. Kakak di sini, kakak di sini, aku di sini ya. Oh iya, betul. Oke, kita mulai Kak, kita mulai. Geseran. Oh iya, oke Kak. Alright, udah kan? Sudah. Udah nyala. Udah Oke. nyala Kak. Selamat pagi adik-adik, shalom. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Pasti baik-baik nih Kak. Bertemu lagi dengan Kak Bunga sama Kak Rere. kita hari ini mau mulai ibadahnya. Adik-adik sudah siapkan peralatannya, Alkitabnya, kidung cerianya? Wah, disiapin dulu ya adik-adik. Oke, kalau sudah kita mau bangkit berdiri, kita mau bernyanyi. Apakah lagunya? Matahari bersinar terang. Sama satu lagi adalah We Are in the Train of Of Love. Love. Musik. Matahari bersinar terang. Suaranya. Burung berkicaulah senang. Harum semerbak bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa. Lagi. Dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi. Lebih semangat lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa. Dan memuji nama Tuhan yang esa. Oke, lagu kedua. We are in the train of love. Nah, adik-adik posisinya begini semua. Yuk. We are in the train of love. We are in the train of love. We are in the train of love fantasy. We are in the train of love. Sekali lagi. We are in the train of love. We are in the train of love. We are in the train of love fantasy. We are in the train of love. Awas. When I say chiki, Maju. when I say Mundur. chaka, when I say chiki chaka, when I say Mundur. chaka, when Maju, I maju. say chiki, when I say chaka Ciki. Balik. Sekali lagi. We are in the train of love. We are in the train of love. We are in the train of love fantasy. We are in the train of love. Sekali lagi. We are in the train of love. We are in the train of love. We are in the train of love fantasy. We are in the train of love. Awas. When I say Maju. when I say chaka, when I say chiki chaka, when I say chaka, when I say chiki, when I say chaka chiki. Yeay. Capek Kak, capek. Aduh, iya. Adik-adik capek? Capek ya Nah, adik-adik. tapi tetap senang kan? Seneng Kak. Aku juga seneng banget nih bisa memuji Tuhan. Kita tarik nafas dulu. Lagi. Sudah? Sudah. Oke. Nah, sekarang kita mau masuk ibadah. Ya. Yuk, kita mau bernyanyi. Siapkan kidung cerianya. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 349 Semua yang Tercipta. Adik-adik tahu? Tahu lah ya lagunya.
Oke, kita bernyanyi. Musik. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Oke adik-adik, kita mau masuk dalam ibadah. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, selamat pagi ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami hingga saat ini Bapa. Kami akan memulai ibadah kami, ibadah hari Minggu Tuhan, pelayanan anak. Pada hari ini kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Inilah doa syukur kami Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Oke. Nah, kita mau nyanyi lagi dari Kidung Ceria 265. 265 Yesus berpesan. Wah, adik-adik pasti tahu nih lagunya. Ayo nyanyi ya. Iya, Kak. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Oke, adik-adik, kita mau masuk dalam pelayanan firman. Siapkan Alkitabnya. Sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini, kita mau bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami agar dapat duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan-Mu. Terpujilah nama Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebab aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya ditanyakan kepada dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku yang rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang ditanyakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, ya aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaannya kepadaku. Yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia
untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isi tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberi tahu berbagi rahmat hikmat Allah kepada pemberitaan perintah dan penguasa-kuasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah, dan dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Wah, gambar apa nih? Gambarnya bagus sekali. Gambar tentang berteman. Ya, halo adik-adik. Ketemu lagi sama Kakak Tobi di ibadah Minggu Pelayanan Anak. Dan kali ini Kak Tobi yang cerita di kelas TK. Cerita Kak Tobi berhubungan dengan gambar yang ada di belakang Kak Tobi ini. Tentang apa? Tentang berteman. Siapa di sini yang punya teman? Halo, adik-adik, siapa di sini yang punya teman? Punya ya teman. Kata tanya lagi, siapa di sini yang nggak punya teman? Wah, nggak ada ya, nggak ada yang punya teman. Pasti semuanya punya teman. Ngomong-ngomong masalah teman, adik-adik, Kak Tobi punya teman juga. Kak Tobi punya teman banyak ya. Nah, salah satunya ini nih, Kak Tobi panggil ya. Yuhu. Hai, ketemu lagi sama Kakak Fani. Hai Kak Tobi. Halo Kakak Fani, apa kabar? Puji Tuhan baik, Kakak Tobi. Seneng deh, Kak Tobi juga baik. Bagus. Seneng deh bisa cerita sama Kak Fani. Seneng banget. Nah, ini teman Kak Tobi, namanya Kakak Fani. Nah, coba lihat deh. Ada perbedaan gak sama Kak Tobi sama Kak Fani ya? Kelihatan kan ya. Dari kulit aja udah kelihatan. Kak Tobi warna kulitnya coklat. Kak Fani putih. Warna kulitnya apa? Putih. Dari badan juga kelihatan ya. Kalau Kak Tobi badannya lebih besar. Kak Fani badannya kecil. Tapi kita berteman. Nah gitu adik-adik. Kita gak boleh beda-bedain teman ya. Sama seperti gambar di belakang nih Kak Fani nih. Mereka seneng banget ya saling kelihatannya sayang. kalau mereka tuh sayang satu dengan yang lainnya. Ya, nah seperti gambar yang di belakang ini, kita juga nggak boleh beda-bedain ya Kak Fani. Iya dong. Kak Fani selain Kak Tobi masih ada punya teman yang lain? Punya, tapi Kakak Fani sayang sama semuanya. Iya, dulu gitu sayang sama semua teman-teman Kak Tobi. Jadi adik juga begitu ya. Nah, berhubungan dengan berteman seperti gambar di belakang, seperti Kakak Tobi sama Kak Fani, ya. Kak Tobi mau cerita nih. Boleh apa Kak? tuh Kak? Penasaran nih. Di Alkitab nih, di Alkitab nih ceritanya ada di Alkitab ya adik-adik. Nah di Alkitab ini kakak punya salah satu idola yang akan kakak ceritakan hari ini. Siapa tuh? Nah pengen tahu kan? Banget. Ini dia gambarnya. Nah gambarnya ini. Siapa tuh? Siapa namanya? Siapa Kak Fani ya? kenal nggak? Masa nggak kenal sih Kak Fani? Pak siapa ya depannya Pak? Paulus ya ampun. Nah adik-adik juga tahu kayaknya. Siapa namanya? Bapak Paulus. Oke, nih Kak Fani, Bapak Paulus itu ya orangnya baik. Baik.
dia juga taat sama Tuhan. Wah, luar Ya. biasa. Rajin baca Alkitab, rajin berdoa, sama seperti Kak Fani, sama seperti Adik-adik juga ya. Nah, ada satu hal lagi yang membuat Kak Tobi itu sangat senang banget nih sama Kak. Suka ya, sama idola banget ya. Bapak Paulus ini. Nah, Bapak Paulus ini adalah orang yang tidak membeda-bedakan orang. Gak beda-bedain. Nggak beda-bedain. Ih, baik Pokoknya yang banget. sama kayak kita tadi ya. Iya. Nah, dan Bapak Paulus juga mau sayang sama semua orang ya. Nah, ceritanya Bapak Paulus sedang berada di satu kota. Nah, ini kotanya. Ini kotanya. Gede banget Nah, kotanya Kakak Tobi. Kota Efesus namanya, Efesus. Kak. Nah, Oh. Nah, Kak Tobi sedikit cerita ya, kota Efesus ini ya, kota Efesus ini Kak. Kota Efesus ini adalah tempatnya itu dekat laut. Laut. Karena dekat laut, jadi kota Efesus ini Banyak ya banyak orangnya ya. orang yang datang. Kalau di sini kayak di Tanjung Priuk ya, banyak orang yang datang. Jadi banyak orang dari mana-mana datang. Ada yang badannya besar, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, Rambutnya ada yang keriting. merah. Rambutnya Keriting. keriting ya. Pada datang semua ke kota Efesus rame-rame. Nah, di situ karena berbagai macam banyak orang, terus Rasul Paulus yang ada di kota lain menulis surat. Nah, Apa tuh Kak? Apa? nah, Surat-surat apa tuh isinya? Ya, Rasul Paulus bilang begini sama teman-temannya yang ada di Efesus. Tuhan Yesus berpesan ya. Nih, seperti gambar ini. Tuhan Yesus berpesan kalau kita tidak boleh membeda-bedakan. Nggak boleh Tuhan ngebeda-bedain. Yesus sayang sama semua orang. Oh, Tuhan Yesus sayang sama semua orang. Karena siapapun itu sama di hadapan Tuhan. Jadi semuanya ciptaan Tuhan maksudnya, Iya. Kak Fani. Jadi kita Harus sayang, berteman sama semua orang. Kak Fani. Senang deh Kak Fani ya. Kita harus tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Gitu Kak Fani. Ngomong-ngomong tentang apa namanya? Tidak membeda-bedakan, tentang berteman, Iya. bermacam-macam. Ada lagunya tentang bermacam-macam. Lagu Lagu, apa ya? Kak Fani biasanya suka bernyanyi deh. Tunggu, Pasti tunggu, tahu deh tunggu. sukanya di kedua ceria tuh. Atau lupa apa ya lagunya ya? Oke, ada sol-sol matangnya. Yang sana yang hawa matang. Oh, bermacam-macam Iya, anak, bermacam-macam ya kan? anak. Iya. Kita nyanyi yuk, kita Ya, nyanyi. Tapi enaknya kalau pakai Kayaknya musik ya, butuh musik nih. Kalau pakai musik lebih enak ya. Kita pakai musik ya. Kita panggil tim musiknya ya. 1, 2, 3, musik. Oke Kak Fani, kita nyanyi bermacam-macam Ayo, anak. Kakak Tobi. Bermacam-macam anak di seluruh dunia. Ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning, rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Nah, gitu Kak Fani. gitu ya, Kakak Seperti Tobi. Lagu lagu tadi. tadi, kita nggak boleh apa ya? Kita nggak boleh pilih-pilih teman. Bermacam-macam anak, tapi itu sama di Sama hadapan semuanya. Tuhan. Jadi buat Tuhan Yesus tuh semua sama. Mau badannya besar, Badannya badannya kecil, kulitnya sawo matang kayak Kak Tobi, kulitnya putih seperti Kak Fani, semuanya Ataupun sama di rambutnya hadapan. keriting ya, Kak. Atau rambutnya keriting, rambutnya lurus kayak Kak Fani yang cantik, ya semuanya sama di hadapan Tuhan Yesus. Oke. Nah, Tunggu deh. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita mau ada satu kalimat. oh nih. iya, seperti kan? biasa ya, biar adik-adik inget ya. Iya. Maksudnya kita akhiri dengan kalimat ini. Kalimatnya adalah aku mau berteman dan berbuat baik kepada semua orang. Kita Ada gerakannya? bareng-bareng Ada yuk. gerakannya? Ada. Oke. Coba kita praktekkan bareng-bareng ya. Ikutin Kak Tobi ya. Aku mau berteman dan berbuat baik kepada semua orang. Sekali lagi Kak Fani ya? Oke, sekali lagi ya. Aku mau berteman dan berbuat baik kepada semua orang. Oke, selamat hari Minggu Selamat ya, hari adik-adik. Minggu. Lakukan itu dalam kehidupan adik-adik Yes. sehari-hari.
Papa Mama bantu adik-adik untuk lebih mengerti lagi, dan kiranya Tuhan memberkati adik-adik dan kita semua. Amin. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, hari Minggu ini ketemu lagi nih sama Kak Rere yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk adik-adik kelas kecil. Sudah siap mendengar firman Tuhan hari ini? Wah, pastinya udah siap ya. Nah, adik-adik, tadi kan kita udah mendengar nih bacaan firman Tuhan hari ini dari Efesus 3. Nah, kakak mau tanya nih, adik-adik masih inget gak cerita tentang Bapak Paulus yang menulis surat untuk jemaat di Korintus? Siapa yang masih ingat? Ayo. Nah, hari ini juga kita belajar dari Bapak Paulus. Tapi bedanya hari ini Bapak Paulus menulis surat untuk jemaat di kota Efesus. Ya, Bapak Paulus menulis surat untuk jemaat di kota Efesus. Isi suratnya apa ya kira-kira adik-adik? Nah, Bapak Paulus ingin menyampaikan nih kepada jemaat di Efesus bahwa jemaat di Efesus itu harus menyampaikan berita kebaikan Tuhan kepada semua orang. Iya, bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi juga untuk orang-orang non-Yahudi. Karena di dulu itu, di kota Efesus, banyak banget orang-orang yang datang bukan orang-orang Yahudi, tapi orang-orang dari luar Yahudi, orang non-Yahudi. Nah, dari situ makanya Bapak Paulus menulis surat nih untuk jemaat di Efesus agar tetap menyampaikan kebaikan Tuhan kepada semua orang, baik itu orang Yahudi maupun non-Yahudi. Nah, kakak mau tanya, adik-adik tahu nggak ya kebaikan Tuhan itu apa aja nih? Nah, salah satu kebaikan Tuhan yang utama itu dari awal manusia itu udah diciptakan berbeda-beda adik-adik. Iya, Tuhan menciptakan kakak, menciptakan adik-adik itu berbeda-beda dengan berbagai macam keberagaman. Nah, perbedaannya apa aja ya? Contohnya nih, warna kulit. Ada yang kulitnya putih, ada juga yang coklat, terus juga ada yang pakai kacamata kayak kakak, terus ada juga yang nggak pakai kacamata, terus juga perbedaan suku. Ada yang suku Batak, suku Ambon, terus juga suku Jawa, dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan. Nah, Tuhan menciptakan kita perbedaan itu karena Tuhan ingin kita bisa menyampaikan kebaikan Tuhan itu adik-adik, karena keberagaman yang Tuhan berikan merupakan anugerah dari Tuhan. Nah, gimana sih caranya supaya kita tetap bisa menyampaikan berita kebaikan Tuhan melalui keberagaman kita ini? Wah, caranya gampang banget adik-adik. Nih kakak kasih tahu ya contohnya. Nih kakak punya gambar yang pertama ini di mana adik-adik bisa menyampaikan berita kebaikan Tuhan. Pertama adalah bermain bersama teman-teman. Adik-adik pasti punya banyak banget teman. Nah, tapi adik-adik kalau lagi bermain nih sama teman-temannya gak boleh pilih-pilih. Aku maunya mainnya sama teman yang ini aja, atau aku maunya mainnya sama teman yang itu aja. Wah, itu gak boleh adik-adik. Kita harus bermain dengan siapa aja, gak boleh pilih-pilih teman adik-adik. Nanti teman-temannya sedih deh kalau misalnya adik-adik ejek atau enggak adik-adik pilih-pilih teman. Nah, mulai sekarang adik-adik harus mau ya berteman dengan siapa aja, gak boleh pilih-pilih teman. Oke, yang kedua, nah nih gambar yang kedua, bahwa kita harus saling tolong menolong adik-adik. Nih di gambar kedua ini kan ada contoh tuh di mana ada satu orang temennya yang jatuh, terus temennya yang lain saling menolong. Nah, sama juga nih adik-adik, sebagai umat Tuhan kita juga harus saling menolong adik-adik. Kalau ada temennya yang kesusahan atau temennya ada yang jatuh, kita bantu adik-adik. Jangan diliatin doang atau diketawain doang adik-adik, tapi kita harus mau menolong teman kita. Atau contoh lain juga, kalau teman-teman adik-adik ada yang sakit, yang perlu kita lakukan adalah mendoakan teman-teman kita agar cepat sembuh adik-adik. Nah, dari dua contoh itu adalah cara bagaimana kita bisa menyampaikan kebaikan Tuhan kepada semua orang tanpa pilih-pilih teman, tanpa juga pilih-pilih orang, dan juga saling menghormati, menghargai perbedaan yang ada di tengah-tengah kita. Karena keberagaman itu merupakan anugerah dari Tuhan adik-adik. Iya, karena nih lihat nih gambar yang terakhir. Ya, karena Tuhan Yesus sangat menyayangi adik-adik, sangat menyayangi semua anak-anaknya. Makanya Tuhan ingin kita menjadi anak-anak Tuhan yang memberitakan kebaikan Tuhan dengan cara yang tadi, yaitu tidak pilih-pilih teman, juga saling menghargai teman-temannya yang berbeda, saling menolong, karena Tuhan Yesus sangat sayang semua anak-anaknya tanpa pilih-pilih.
Nah, itulah firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Semoga adik-adik mengerti ya firman yang sudah kakak sampaikan. Oke, kalau begitu adik-adik sampai bertemu di minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Tadi kalian sudah membaca tentang Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Nah, kebetulan nih, minggu ini kan kita membahas tokoh yang sama seperti yang pernah Kak Bunga ceritakan bulan lalu kalau nggak salah. Nah, ada yang masih ingat nggak siapa? Betul, Bapak Paulus. Betul. Nah, kalau nih di bulan lalu kita bahasnya tentang suratnya Bapak Paulus ke jemaat Korintus. Nah, sekarang nih kita bahas tentang suratnya Pak Paulus untuk jemaat di Efesus. Nah, kalau adik-adik masih ingat, suratnya Paulus itu untuk jemaat Korintus waktu kemarin yang Kak Bunga ceritakan itu kalau nggak salah kita kan diajak untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus dengan hidup penuh dengan rasa syukur. Nah, hari ini nih pembahasan kita, Pak Paulus menuliskan surat ke jemaat Efesus, mau mengingatkan kita dan juga seluruh jemaat di Efesus kalau kita itu harus menjadi saksi untuk kebaikannya Tuhan. Nah, ada yang tahu nggak sih kebaikannya Tuhan Yesus itu apa ya? Nah, kebaikannya Tuhan itu adalah dengan Tuhan sudah mengorbankan dirinya untuk menebus kita di kayu salib. Nah, ini sebenarnya adalah anugerahnya Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma loh untuk kita. Nah, tahu gak sih, pas Pak Paulus itu menuliskan surat ke Efesus, dia itu sedang dalam penjara. Nah, dia ini memberitakan Injil ke orang-orang di luar Yahudi, makanya dia di penjara. Karena pada waktu itu tuh bangsa Yahudi percaya kalau cerita tentang Tuhan Yesus, Injilnya Tuhan Yesus itu hanya boleh disebarkan sama orang-orang Yahudi aja. Sedangkan Paulus percaya kalau Tuhan Yesus itu maunya kebaikan dari Tuhan itu harus diceritakan sama semua orang, nggak cuman sama orang Yahudi saja. Nah, tapi meskipun di penjara, Paulus nggak bersedih. Dia tuh tetap bangga, dia tetap setia sama Tuhan Yesus untuk tetap bersaksi tentang kebaikannya Tuhan. Dia bercerita sama semua orang yang ada di penjara. Makanya Paulus juga menulis surat ke Efesus nih supaya mereka juga bisa melakukan hal yang sama dengan Paulus untuk bisa bersaksi tentang kebaikan apa sih yang sudah Tuhan berikan sama mereka. Tapi gak cuma sama orang Yahudi aja, sama semua orang. Mereka diminta untuk tidak membeda-bedakan ketika mereka melakukan kebaikan sama semua orang. Pak Paulus maunya seluruh jemaat Efesus bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang tanpa membeda-bedakan suku, agama, ataupun warna kulitnya gitu. Nah, kalau untuk adik-adik gimana ya caranya kita melakukan bersaksi untuk kebaikan Tuhan Yesus? Nah, kita itu harus bersaksi melalui cara hidup kita loh. Gimana caranya? Nih, coba dilihat gambarnya. Kalau adik-adik lihat, ada anak yang bersedih. Kenapa? Karena dia tidak punya teman. Nah, kalau adik-adik melihat yang seperti ini, apa yang kamu lakukan? Nah, adik-adik bisa berteman sama dia, ajak ngobrol, disapa. Hai, apa kabar? Kenapa kamu bersedih? Gitu. Kalau bisa dihibur. Jadi, kalian berusaha untuk memberikan kebaikan sama dia. Kalian bisa temenin dia, kalian bisa ajak dia ngobrol, atau setidaknya disapa, biar dia tahu, oh kalian baik sama mereka, gitu. Jadi kalian tidak boleh membeda-bedakan, mau kulitnya hitam, mau kulitnya putih, Tuhan saja tidak membeda-bedakan, masa kalian membeda-bedakan orang, gitu ya. Nah, terus gimana nih kalau misalkan kalian
saat ini kan kita lagi di rumah, Kak. Gimana caranya kita bersaksi dengan kebaikan Tuhan Yesus ya? Nah, gimana caranya? Coba kita lihat. Kalian bisa kok coba bersaksi dengan contohnya, kalian tulis di kartu ucapan terima kasih karena teman-teman kalian sudah mau berteman dengan kalian. Atau ucapin terima kasih atas apa sih yang sudah teman-teman kalian lakukan untuk kalian. Gitu. Terus bisa juga kalian membereskan tempat tidur nih, membantu papa mama di rumah. Itu kan juga sebagai sebuah kebaikan. Kalau papa mama sedang sibuk, kalian bantu mereka di rumah. Misalnya, tuh membereskan mainan sendiri. Tuh kalau dilihat, kalau misalkan kalian bermainnya berantakan, coba diberesin ruangannya, diberesin mainannya sendiri. Gak usah dibantu sama papa mama, karena papa mama juga sibuk kan pasti di rumah. Nah, satu lagi, tuh kalian bisa bantu papa mama nyiram tanaman atau bisa menyapu halaman atau hal-hal yang lain. Itu cara kalian untuk bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus di lingkungan rumah. Nah, sekarang Kak Bunga mau ajak kalian, yuk mau gak sih kalian menjadi saksinya Tuhan Yesus dengan melakukan kebaikan di sekeliling kita, ya? Itu saja cerita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Waktunya aktivitas. Yeay. Mana aktivitasnya? Mana aktivitas? Tadi kan Kakak Rere yang Masa sih? pegang. Nih. Ayo. Tada. Wah. Apa ya Kak ini Kak? Panjang. Kita bikin ada rangkaian anak-anak. Nah, kita namakan ini Rantai persahabatan. Mau tahu gimana caranya? Mau tahu? Ikuti video berikut ini. Yuk. Adik-adik, untuk membuat rangkai persahabatan seperti ini, yang kita butuhkan adalah satu kertas A4, tuh, ya. Kemudian spidol dan gunting. Nah, bagaimana cara membuatnya? Untuk kertas A4-nya kita bagi 2. Adik-adik pastikan sisi-sisinya semua sama rata ya. Kalau sudah seperti ini, nanti adik-adik akan dapat 2 rangkai persahabatan. Nah, sudah seperti ini, adik-adik lipat. Adik-adik bisa bagi menjadi 4 ataupun 5. Atau 3 juga nggak apa-apa. Nah, kalau sudah, adik-adik akan mendapat seperti ini. Nah, lipatannya seperti ini. Oke, kalau sudah, adik-adik bisa gambar pola di kertas yang ini. Sudah jadi polanya seperti ini. Nah, habis itu adik-adik tinggal gunting mengikuti polanya ya. Tapi guntingnya tetap harus tersusun seperti ini kertasnya. Oke? Nah, ujung-ujungnya adik-adik tidak usah gunting. Jadi hanya gunting sesuai dengan polanya saja. Oke? Nih. Hasilnya jadi seperti ini. Tuh, kalau dilepas, kalau dibuka, nah akan ada 4 rangkaian orang. Nah, sekarang tinggal adik-adik hias masing-masing orangnya. Pastikan kalian hati-hati ya untuk menghiasnya agar sambungannya tidak terputus. Nah, kalau sudah, kalian bisa berhias menggunakan kertas origami. Hasilnya bisa seperti ini.
Kalian bisa gunting untuk membuat rambut ataupun baju-bajunya. Atau kalian bisa gambar atau dihias menggunakan spidol atau pensil warna menjadi seperti ini. Nah, kalian mau pilih yang mana? Itu kreasinya adik-adik. Kalau adik-adik mau, kita sudah menyediakan polanya untuk kalian download. Silahkan di-download dan membuat polanya, membuat gambarnya ya. Semuanya ada di deskripsi. Itu saja. Selamat berkreasi adik-adik. Nah, jadi itu aktivitasnya. Aduh, awas robek. Iya. Nah, adik-adik bisa bikin sendiri polanya atau kalian bisa ikutin pola yang ada di deskripsi. Kalian tinggal download, terus habis itu tinggal ikut cetakannya. Seperti itu untuk bisa membuat seperti ini, ya. Nah, nanti hasilnya silakan adik-adik foto bareng sama adik-adik ya. Nih kayak kalian seperti ini. Terus kirimkan ke email yang ada di bawah atau kirim ke nomornya kakak-kakak layan. Oke, Kak. Nah, itu saja. Oke, selamat berkarya dan selamat berkreasi. Dah. Nah, tadi sudah mendengarkan cerita dari kakak-kakak Iya. layan. Cerita tentang apa ya tadi ya? Tadi ceritanya, Kak, tentang Rasul Paulus yang mengingatkan kita agar kita menjadi saksi atas kebaikan Tuhan kepada semua orang. Nah, jadi kita harus bisa melakukan kebaikan, tidak pilih-pilih. Tidak ya kan? pilih-pilih teman, Nah, Kak. Iya. adik-adik harus bisa ya untuk tidak pilih-pilih teman. Karena Tuhan sendiri aja tidak pilih-pilih. Tuhan menyayangi kita semua ya, Kak. Nah, untuk bisa merespon Firman Tuhan hari ini, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 184, judulnya Bermacam-macam Anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo mata dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Sekali lagi ya. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Mari adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini Tuhan. Sekarang kami ingin berdoa dalam doa syafaat kami. Kami ingin berdoa untuk bangsa negara kami Bapa, bangsa negara Indonesia Tuhan, baik dalam pemerintahan, dalam segala aturan-aturan dalam pemerintah Tuhan. Kiranya Tuhan berkati pemerintahan kami agar dapat memimpin dengan baik, khususnya Tuhan di tengah pandemi COVID ini Tuhan, biarlah pemerintah kami tetap dapat membuat kebijakan yang adil dan kiranya dapat melindungi kami juga dari COVID ini Tuhan. Berkatilah juga Bapa untuk gereja kami Tuhan, gereja GPIB Gloria dan juga gereja di seluruh dunia Tuhan dalam pelayanan kami. Tuhan berkati di tengah pandemi COVID ini Tuhan, biarlah kami tetap setia dalam melayani Tuhan, dan berkatilah para pendeta, para presbiter Tuhan dalam melayani-Mu Tuhan. Dan juga Bapa, kami ingin berdoa khususnya Bapa untuk teman sepelayanan kami yang sudah melayani dalam live streaming Tuhan, dalam ibadah PA, PT, GP, dan juga berbagai pelkat yang lain Tuhan, hingga pelkat PKLU. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kesehatan, dan biarlah Tuhan dalam melayani-Mu Tuhan, mereka tetap bersuka cita Tuhan, sehingga apapun yang mereka perbuat Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa syukur kami Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami semua, umat-umat-Mu Tuhan, agar tetap percaya dan yakin Tuhan, bahwa semua dapat kami lalui dengan baik Tuhan, karena Tuhan selalu bersama dengan kami. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik,
Kami mengucap syukur hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk tidak membeda-bedakan dan mengasihi semua orang. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang baik, yang selalu mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk orang-orang yang dalam kondisi lemah, siapapun itu Tuhan, yang dalam kondisi sakit, dalam pemulihan. Kami teringat akan Kakak Listi yang saat ini masih dalam pemulihan karena kecelakaan, jatuh dari motor. Tuhan memberkati kakinya agar segera cepat sembuh dan dapat melayani lagi dan beraktivitas seperti biasanya bersama-sama dengan kami. Bapa yang baik, kami berdoa juga di tengah kondisi pandemi ini, tentu keadaan semakin sulit. Kami berdoa untuk orang tua kami terkasih, keluarga kami percaya Tuhan akan selalu memelihara kami di dalam hidup ini sehingga kami tidak kekurangan satu apapun, dan dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan melalui papa mama kami dapat hidup dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami Gloria dalam rencana-rencana ke depan, dalam pelayanan, dalam ibadah online, dalam keadaan menuju new normal. Tuhan berkati agar semuanya berjalan baik dan lancar. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, apapun yang menjadi rencana-rencana ke depan untuk pelayanan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami serahkan semua kekhalayan, kami serahkan semua pelayan-pelayan Tuhan, kami serahkan adik-adik kami yang masih bergumul, belum bisa bersekolah secara online. Berkati mereka dengan hikmat Tuhan, walaupun mereka harus belajar di rumah masing-masing dengan arahan panduan secara online. Tuhan akan memberkati adik-adik kami untuk dapat belajar dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami apabila kami masih melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga semua hal baik yang Tuhan rencanakan untuk kami boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita mau persembahan, adik-adik siapkan persembahannya. Kita mau mempersembahkan untuk Tuhan. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 355 Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa persembahan. Kita lipat tangan, tutup mata, semuanya ikutin Kak Bunga ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat terima kasih atas berkat yang sudah Kau berikan yang sudah Kau berikan kepada kami. pada kami. Berkatilah Berkatilah tangan-tangan
tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini, sehingga persembahan ini bisa berguna bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, sekarang kita mau tutup ibadahnya. Sebelum kita berdoa penutup, kita mau bernyanyi lagi ya Kak. Iya, dengan dari Kidung Ceria 359 sudah waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang. Kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Nah, kita mau berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami sudah bisa melaksanakan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Pada hari ini juga pun kami belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tidak pilih kasih, tetapi bisa menyebarkan kebaikan kepada setiap orang yang kami temui. Tuhan, bantulah kami untuk kami bisa menerapkannya di dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Tuhan, kami mau tutup ibadah ini. Kami berterima kasih atas kakak-kakak layan yang sudah memberikan pelayanan kepada kami sehingga bisa terlaksana ibadah online pada hari ini. Tuhan, sekarang kami mau tutup, kiranya Kau berkati masing-masing kami, biarkan kami bisa berkumpul kembali minggu depan untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, terima kasih. Teduh sejenak. Teduh selesai. Oke. Itu saja, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi Di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah.